Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang security dan keamanan. Definisi security atau keamanan. Security adalah serangkaian langkah untuk menjamin privasi, integritas, dan ketersediaan sumber daya seperti objek, database, server, proses, saluran, dan lain-lain yang melibatkan pelindungan benda dan mengamankan proses dan saluran komunikasi. Tujuan utamanya adalah untuk membatasi akses informasi dan sumber hanya untuk pemakai yang memiliki hak akses. Fungsi security pada sistem terdistribusi. Yang pertama, melindungi data dari kebocoran atau leakage. Yang kedua, pengubahan atau tampering. Yang ketiga, perusakan atau vandalis. Yang keempat, melindungi serangan pada sistem tergantung pada pengaksesan ke saluran komunikasi yang ada atau membuat saluran baru yang menyamarkan atau masquerade sebagai koneksi legal. Penyerangan pada sistem terdistribusi. Yang pertama, penyerangan pasif atau hanya mengamati komunikasi atau data. Yang kedua, penyerangan aktif, secara aktif memodifikasi komunikasi atau data, pemalsuan atau pengubahan email. Teknik keamanan. Yang pertama, enkripsi. Proses pengodian pesan untuk menyembunyikan isi. Algoritma enkripsi modern menggunakan kunci atau key. Yang kedua, autentikasi, untuk meyakinkan bahwa seseorang itu benar dia adanya. Tujuan autentikasi meyakinkan sebuah layanan hanya digunakan oleh orang-orang yang berhak. Contohnya, autentikasi dengan SIM atau KTP untuk membuktikan kebenaran si pembawa. Yang ketiga, tanda tangan digital, memiliki fungsi yang mirip dengan tanda tangan biasa, menjaga autentikasi atau keaslian. Yang ketiga, menjaga integritas informasi. Yang terakhir, memberikan layanan non-repudiation atau atas klaim yang tidak benar. Selanjutnya, sertifikat digital pada security. Fungsi sertifikat untuk membuktikan kebenaran sesuatu. Komponen sertifikat digital, yang pertama kunci publik, yang kedua informasi sertifikat, yang terakhir satu atau lebih tanda tangan digital. Penggunaan sertifikat digital atau SD. Yang pertama, SD dikeluarkan oleh otoritas sertifikat atau CA. 2. SD dikirim terenkripsi untuk memastikan keaslian pemilik atau situs web tertentu. Yang ketiga, penerima menggunakan kunci publik milik CA untuk mendeskripsi kunci publik pengirim yang disertakan di SD. Yang terakhir, kunci publik pengirim dapat digunakan untuk mendeskripsi pesan yang sebenarnya. Enkripsi. Enkripsi adalah proses pengkodean pesan untuk menyembunyikan isi algoritma enkripsi modern menggunakan kunci key. Kunci kriptografi adalah parameter yang digunakan dalam algoritma enkripsi di mana hasil enkripsi tidak dapat dideskripsi tanpa kunci yang sesuai. Ada dua tipe enkripsi. Yang pertama, shared secret key. Pengirim dan penerima harus berbagi kunci dan tidak diberikan kepada orang lain. Yang kedua, public atau private key pair. Pengirim pesan menggunakan public key untuk mengenkripsi pesan. Penerima menggunakan private key yang cocok miliknya untuk mendekripsi pesan. Selanjutnya, gambar pada halaman 10 dijelaskan pada pertanyaan Bima. Penjelasannya yaitu gambar tersebut enkripsi dilakukan dengan menggunakan key yang sama. Penjelasan enkripsi public atau private key menggunakan key yang berbeda dalam melakukan enkripsi dan deskripsi. Key yang digunakan untuk melakukan enkripsi pesan disebut public key dan untuk melakukan deskripsi pesan disebut private key. Yang selanjutnya, tipe algoritma enkripsi. Algoritma kriptografi simetris disebut sebagai algoritma simetris karena dalam proses enkripsi dan deskripsinya menggunakan kunci yang sama. Algoritma enkripsi deskripsi bias merupakan algoritma yang sudah umum diketahui, namun kunci yang dipakai harus terjaga kerahasiaannya dan hanya diketahui oleh pihak pengirim dan penerima saja. Kunci ini disebut sebagai private key. Sebelum berkomunikasi, kedua pihak harus bersepakat lebih dahulu tentang kunci yang digunakan. Algoritma kriptografi asimetris. Algoritma kunci publik disebut kunci publik karena kunci yang digunakan pada proses enkripsi dapat diketahui oleh orang
banyak tanpa membahayakan kerahasiaan kunci deskripsi. Sedangkan kunci yang digunakan untuk proses deskripsi hanya diketahui oleh pihak tertentu atau penerima. Dalam sistem kriptografi, kunci publik ini proses enkripsi dan deskripsinya menggunakan kunci yang berbeda. Namun kedua kunci tersebut memiliki hubungan sistematis, karena itu disebut juga sistem asimetris. Yang selanjutnya, kriptografi kunci simetris. Prinsip kerja pengirim dan penerima sepakat menggunakan sistem kriptografi. Yang kedua, pengirim dan penerima sepakat menggunakan satu kunci tertentu. Yang ketiga, dilakukan enkripsi sebelum pengiriman teks dan deskripsi setelah diterima. Keuntungan, mekanisme sederhana dan kecepatan proses tinggi. Tapi kunci asimetris. Yang pertama, kunci publik untuk enkripsi dan distribusi kepada publik. Kunci privat untuk deskripsi dan bersifat rahasia. Keuntungan, keamanan kunci terjaga. Yang selanjutnya, kriptografi hybrid (PGP) Pretty Good Privacy. Yang pertama, menggabungkan keuntungan sistem kriptografi simetris dan asimetris. Yang kedua, kunci sesi, kunci privat, dan kunci publik. Keuntungannya, distribusi kunci terjaga, keamanan cukup tinggi karena enkripsi berlapis. Yang ketiga, kecepatan deskripsi dan enkripsi tinggi. Ancaman dan serangan pada security. Yang pertama, serangan fisik, pencurian perangkat keras, komputer atau perangkat jaringan, kerusakan pada komputer dan perangkat komunikasi jaringan. Yang terakhir, wiretapping atau penyadapan. Serangan logik terhadap keamanan jaringan. Yang pertama, SQL injection. Yang kedua, DOS, denial of service. Yang ketiga, traffic flooding. Yang keempat, request flooding. Yang kelima, device. Yang keenam, social engineering. Yang ketujuh, malicious code. Yang kedelapan, virus. Yang kesembilan, worm. Yang kesepuluh, trojan horse. Yang ke-11, packet sniffer. Yang ke-12, spoofing. Yang ke-13, attack. Yang ke-14, hole. Metode penyerangan security. Yang pertama, eavesdropping, yaitu mendapatkan duplikasi pesan tanpa izin. 2. Masquerading, yaitu mengirim atau menerima pesan menggunakan identitas lain tanpa izin mereka. Ketiga, message tampering, yaitu mencegat atau menangkap pesan dan mengubah isinya. Keempat, replaying, yaitu menyimpan pesan yang ditangkap untuk pemakaian berikutnya. Yang kelima, denial of service, yaitu membanjiri saluran atau sumber lain dengan pesan yang bertujuan untuk menggagalkan pengaksesan pemakaian lain. Spoofing, teknik serangan yang dilakukan attacker dengan cara memalsukan data. Yang pertama ada IP spoofing, kedua DNS spoofing, ketiga identity spoofing. DOS dan DDoS. DOS, denial of service, merupakan jenis serangan terhadap server pada suatu jaringan dengan metode menghabiskan resource yang dimiliki server sampai server tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya untuk memberikan akses layanannya. DDoS, Distributed Denial of Service, merupakan jenis serangan DOS yang menggunakan banyak host sekaligus untuk menyerang satu server sehingga dapat mengakibatkan server tidak dapat berfungsi bagi klien. DNS poisoning merupakan jenis serangan dengan cara memberikan informasi IP address yang palsu. Yang kedua, packet sniffing, teknik pencurian data dengan cara memonitoring dan menganalisis setiap paket data yang ditransmisikan dari klien ke server. Trojan horse merupakan salah satu jenis malicious software malware yang dapat merusak sebuah sistem. SQL injection, hacking pada sistem komputer dengan membuat akses basis data pada sistem. Mengamankan transaksi elektronis. Keamanan sangat dibutuhkan pada banyak transaksi seperti e-commerce, m-banking. Transaksi elektronik dapat berjalan secara aman jika dilindungi dengan kebijakan dan mekanisme keamanan. Keamanan bertransaksi terjadi bila pengusaha dapat menjamin adanya privacy atau confidentiality atau kerahasiaan
Yang kedua, authenticity atau otentitas. Ketiga, authorization atau otorisasi. Yang keempat, availability atau ketersediaan. Yang kelima, integrity atau integritas. Perancangan sistem yang aman bertujuan mencegah seluruh serangan yang telah diketahui maupun yang akan datang. Pertama, rancangan mengikuti standar yang ada. Kedua, mendemokan validasi melawan ancaman yang ada. Ketiga, audit terhadap kegagalan yang terdeteksi. Ada keseimbangan antara biaya terhadap serangan yang ada. Beberapa rancangan sistem yang buruk. Yang pertama, antarmuka, dibuka jaringan tidak aman. Kedua, membatasi waktu dan ruang lingkup setiap kunci rahasia. Ketiga, algoritma dan kode program tersedia bagi penyerang. Keempat, penyerang memiliki akses ke sumber. 5. Meminimalkan komputer yang menjadi inti implementasi sistem. Kebijakan dan mekanisme security. Kebijakan atau layanan keamanan. Aturan yang mengatur pengaksesan ataupun berbagi sumber yang tersedia, menyangkut apa saja yang diterapkan. Contoh kebijakan untuk suatu dokumen, hanya sekelompok pegawai yang diperbolehkan untuk mengakses. Mekanisme keamanan. Kebijakan dapat dijalankan dengan bantuan mekanisme keamanan, menyangkut bagaimana menerapkannya. Contoh, mengakses dokumen dikontrol dengan distribusi yang terbatas dan tersembunyi. Pemisahan antara kebijakan dan mekanisme keamanan akan membantu memisahkan implementasinya. Kebijakan menspesifikasi kebutuhan. Mekanisme menerapkan spesifikasi kebijakan tersebut. Security Service menurut definisi OSI. Akses kontrol, perlindungan dari user ilegal. Authentication, menyediakan jaminan identitas user. Confidentiality, perlindungan dari pengungkapan identitas secara ilegal. Integrity, perlindungan dari pengubahan data secara ilegal. Non-repudiation, perlindungan dari penolakan terhadap komunikasi yang pernah dilakukan. Dasar mekanisme keamanan yang dibangun. Enkripsi digunakan untuk menyediakan kerahasiaan, dapat menyediakan authentication dan perlindungan integritas. Digital signature digunakan untuk menyediakan authentication, perlindungan integritas, dan non-repudiation. Algoritma checksum atau hash digunakan untuk menyediakan perlindungan integritas dan dapat menyediakan authentication kunci atau keys. Kelas kunci terdiri dari short-term session keys dan long-term session keys. Short-term session keys disebut juga dengan ephemeral keys. Secara umum dibuat secara otomatis dan tidak tampak. Digunakan untuk satu kali session kemudian dibuang. Long-term keys dihasilkan secara eksplisit oleh user. Tujuan long-term keys adalah untuk authentication, termasuk kontrol akses, integritas, dan non-repudiation, serta confidentiality untuk membuat session keys melindungi data yang tersimpan. Contoh implementasi security. Penerapan jaringan ATM. ATM tidak berhubungan langsung dengan database nasabah tetapi terhubung ke monitor teleprocessing. Monitor teleprocessing merupakan middleware yang mengatur komunikasi dengan klien jarak jauh atau remote dan menserikan transaksi klien untuk diproses oleh database. Permasalahan yang timbul dalam sistem terdistribusi ATM tersebut yaitu manajemen sistemnya lebih kompleks, biaya lebih besar, keamanan pada tiap anjungan tidak seaman apabila nasabah melakukan transaksi melalui teller. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.